Haleluya, haleluya. Jumpa lagi seluruh sahabat-sahabat Tuhan, seluruh anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan, yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun engkau berada, saya percaya Tuhan selalu ada memberkati kita semuanya. Haleluya. Terkhusus bagi seluruh sidang jemaat Tuhan, para pelayan Tuhan yang ada di Pulau Penang, Malaysia, saya percaya kuasa Allah Maha Tinggi memberkati engkau sehingga kasih dan damai sejahtera Tuhan tidak akan pernah habis-habisnya. Dan semasa kehidupan kita yang di dalam Tuhan ini, saya percaya Tuhan tidak akan pernah permalukan kita. Dan hari ini saya membawa saudara-saudara terkasih semua ada di kawasan Toga Aritonang. Ya, saya membawa saudara di kawasan Toga Aritonang, dan itu adalah Tugu Toga Aritonang. Dan saya datang ke sini bukan untuk berziarah karena Toga Aritonang, dan bukan karena mama saya baru Aritonang, tetapi saya datang ke sini mau melihat betapa besarnya, betapa dahsyatnya pekerjaan Tuhan memberkati di alam ini. Saya sengaja membawa kita di tengah-tengah alam yang sungguh indah ini dan sungguh luar biasa ini untuk memberkati kita semuanya. Nah, di tengah-tengah daripada alam kita ini, di sebelah kanan saya ada pegunungan, di sebelah saya ada pegunungan, berderet gunung-gunung, gunung itu ya sangat panjang dan sangat luas, dan di sana itu adalah Huta Gijang. Di sana Huta Gijang itu Danau Toba, dan di depan saya juga Danau Toba. Ya, mungkin boleh berputar. Di depan sana juga itu Danau Toba. Ya, saudara yang terkasih, coba kita melihat betapa luasnya dunia ini, dan saya ada di kawasan Toga Aritonang ini, di mana ke kampung daripada Aritonang ini, dan saya berdiri dekat ini semua. Saya masih melihat masih banyak lahan kosong, masih banyak tempat-tempat yang kosong. Ya, kerbau saja boleh lebih dekat. Kerbau saja pun masih sedikit. Terlalu luas dunia ini bagi kita untuk kita menikmati. Masih banyak hal-hal yang dapat kita kerjakan. Kita boleh berpenghasilan di Danau Toba, kita boleh berpenghasilan di darat, kita boleh berpenghasilan di laut, kita boleh berpenghasilan di kota, kita dapat berpenghasilan di pinggiran kota, di pinggiran desa, di mana saja. Dan firman Tuhan hari ini yang bertopikkan jangan khawatir. Dalam Matius 6 ayat yang ke-25 berkata kepada kita, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah kamu khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu?" Puji nama Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di hadapan Tuhan, saya mengajak kita di tengah-tengah alam bebas ini, betapa besarnya yang sebenarnya, betapa luasnya yang sebenarnya belum dapat kita lakukan hal-hal tertentu yang dapat untuk kehidupan kita.
Masih banyak lagi di dalam dunia ini yang belum kita dapat kerjakan. Nah, kalau kita hanya melihat di kota, maka mata kita hanya terfokus di kota. Kalau kita dapat melihat di desa, hanya terkhusus di desa, maka kita hanya menjadi orang yang hanya tinggal di desa dan hanya berpatokan di desa. Nah, kalau kita mulai berpikiran luas, wawasan yang luas, pemikiran yang luas, cara berpikir yang luas, pengetahuan yang luas, pengalaman yang luas, maka kita tidak akan sesempit di daun daunan yang seperti yang kecil ini, atau di daun kopi, atau di daun pisang, atau di daun keladi. Dunia itu tidak sekecil yang kita bayangkan. Saya berdiri di atas bukit ini saja dan melihat yang sebenarnya masih banyak lagi yang bisa kita kerjakan. Nah, Tuhan berkata kepada kita, jangan kamu khawatir. Yang sebenarnya Tuhan menciptakan dunia yang begitu luas, yang kalau saya perhitungkan 1 juta tahun lagi pun dunia ini tidak akan penuh. Meskipun saat hari ini kita berkata Tuhan mau datang, sebentar lagi Tuhan mau datang. Saya tidak sangkal itu. Sampai Tuhan datang pun saya meyakinkan bahwa dunia ini tidak akan bisa dipenuhi oleh manusia. Dunia tidak akan bisa dipenuhi oleh manusia ini. Karena Tuhan berkata, kuasailah ikan-ikan di laut. Berarti juga Tuhan menginginkan ada rumah di bawah laut. Ada rumah di bawah Danau Toba. Ada rumah di bawah tanah. Ada juga orang membangun di alur angkasa. Yang kalau saya berpikir sebanyak apapun manusia di dalam dunia ini, Tuhan dapat bertanggung jawab. Bahwa manusia bukan hanya hidup karena nasi, karena daging. Masih banyak hal yang lain Tuhan akan pertemukan kepada kita. Mungkin pohon-pohonan sana sudah akan ada nanti 10 tahun atau 30 tahun lagi. Obatnya untuk menjadi pohonan itu sebuah menjadi makanan yang sangat lembut, yang tak perlu dimasak. Kita tidak tahu beberapa tahun yang akan datang seperti apa. Namun firman Tuhan mau mengajak kita, mari kita berpikir luas. Bahwa berkat itu bukan hanya sedikit yang kita dapatkan, sedikit yang daripada yang kita pikirkan. Itu Tuhan. Maka kita diajak Tuhan, jangan kita terbawa arus emosi daripada keinginan daging kita. Jangan kita terbawa emosi daripada arus dunia ini. Kalau kita mengikuti arus dunia ini benar, kita akan tertinggal dan kita tidak akan mampu menjadi seperti mereka. Tetapi kalau kita berkeinginan dan melakukan sesuai dengan keinginan Tuhan, kita mencukupi apa yang Tuhan berikan. Karena kekayaan itu tidak akan pernah ada ujungnya. Kekayaan dan kemewahan itu tidak akan pernah ada ujungnya. Tapi ada orang yang sederhana dengan kekayaan yang dia miliki, dia merasa cukup. Dan ada yang berkata, aku tidak perlu lagi menambah, cukup ini saja aku pelihara. Kekayaan itu tidak bisa ada diukur dan kemampuannya. Haleluya. Nah, bila kita mengikuti arus emosi dunia ini, benar kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Bahkan kita pun bisa mati mengikuti arus dunia ini. Tetapi kita dapat belajar dari orang yang berpenghasilan kecil bahwa mereka dapat hidup. Mungkin mereka tidak dapat kaya, tapi mereka dapat mencukupi kehidupan mereka semampu mereka. Yang menjadi masalah adalah ketika kita tidak dapat mensyukuri apa yang Tuhan berikan kepada kita. Ketika kita tidak mampu, ketika kita merasa bahwa waktu dulu penghasilan kita hanya 10.000 atau 15.000 kita dapat mencukupi. Namun setelah Tuhan berkati kita berpenghasilan 100.000 dan ketiga bulan kemudian kita berpenghasilan 2.000, 25.000. Dan kita akan berkata apa? Masih kurang. Karena kita telah mengikuti jejak arus emosional dunia ini.
mengikuti arus emosional dunia ini memang benar-benar tidak akan pernah mampu. Oh, bahkan kita yang sudah mampu pun tidak akan pernah lagi mampu. Karena kalau kita mengikuti semuanya dan semakin banyak kita mengetahui tentang dunia ini, kita akan berkata, wah ini, wah ini, wah ini. Dan kita bisa gila. Nah, Tuhan mau mengajak kita untuk mensyukuri apa adanya. Engkau perhatikan burung-burung, engkau perhatikan hewan-hewan yang lain. Dan kita boleh melihat buah yang ini di masa yang waktu dulu kecil. Kalau kita mendengar sejarah orang-orang Batak, mereka pulang sekolah mereka makan ini. Dan mulut mereka, bibir mereka, lidah mereka akan biru-biru semua apabila memakan ini. Dan mereka sangat bersuka cita. Tetapi orang Batak tidak pernah menanamnya. Orang Batak itu tidak pernah menanamnya tetapi memakannya. Artinya ada sesuatu hal yang mau Tuhan ajak kita bahwa di dalam dunia ini bukan hanya karena hasil daripada capek kita, pekerjaan kita, juga Tuhan dapat memelihara dari yang tidak pernah kita tabur. Kita dapat menuainya. Ya salah satunya bahwa seperti pohon pinus dulu itu tidak pernah ditanam oleh opung kita. Tapi ketika mereka mengatakan itu lahan mereka dan mereka menebangnya dengan hasil berjuta-juta. Seperti pinus yang ada di sana kita boleh lihat. Seperti pinus-pinus yang ada di sana itu ditanam oleh pemerintah. Tetapi diizinkan pemerintah kepada masyarakat untuk boleh menikmatinya dengan menderesnya seperti karet. Dan 1 per kilonya itu bisa mencapai 10.000 bahkan sampai 15.000 per kilonya. Dan setiap 2 minggu mereka menderesnya dan bisa mereka menghasilkan ratusan kilo sampai 1 ton. Mereka tidak pernah menanamnya. Kalaupun mereka pernah menanamnya itu disuruh pemerintah dan dibayar. Namun pada saat ini mereka dapat menikmatinya itu semua. Nah, saudara yang terkasih di hadapan Tuhan, artinya ada yang kita tabur kita nikmati, ada yang tidak kita tabur kita nikmati. Nah, Tuhan membawa kita dalam suatu pemahaman bahwa anak-anak Tuhan jangan hidup dalam arus emosional dunia ini. Anak-anak Tuhan jangan mengikuti arus dunia ini, tetapi bagaimana Tuhan membawa kita dalam zona kemuliaannya. Bagaimana Tuhan mau membawa kita di dalam rencananya, kuasanya dan kehendaknya. Dan kalau kita terbawa arus daripada rencana Tuhan itu sendiri, saya yakin dan percaya kita tidak akan pernah merasakan kekurangan. Haleluya. Kita kalau membawa dengan arus emosi kita, emosional kita, saya sampai di atas bukit ini saja saya sudah ngos-ngosan. Padahal saya masih muda. Tapi kalau saya mengikuti itu terus, saya bisa hilang. Tetapi kalau saya mengikutinya dengan cara pemahaman Tuhan, dengan cara Tuhan, dan kita tidak harus mengikutinya dengan tergesa-gesa, kita akan sampai. Mungkin ada orang yang lebih cepat sampai dan beruntung, tetapi Tuhan mau melihara kita dari segi kehidupan kita, pernapasan kita, kesehatan kita, keseharian kita. Saudara yang terkasih, marilah bukalah mata kita lebar-lebar. Janganlah engkau berdiri melihat dari keramaian yang telah dipenuhi oleh orang-orang atau penduduk. Tapi cobalah kita melihat di tempat yang kosong yang seperti ini. Ada penduduk-penduduk di bawah di sana. Mereka jarang-jarang, tapi kalau kita kumpulkan mereka mungkin sudah ada sampai ratusan ribu. Nah, yang mau saya sampaikan kepada kita, jangan engkau terfokus di dalam zonamu. Seperti firman Tuhan berkata, perhatikanlah burung-burung di udara. Tuhan mau katakan, perhatikan masih banyak hal-hal, kesempatan-kesempatan yang lain yang dapat kita kerjakan, yang dapat kita lakukan di dalam hal kebaikan.
masa ini dan masa yang sampai yang akan datang, setiap orang yang hidup di dalam Tuhan, dia akan selalu makan. Dan dia akan diberkati Tuhan. Pakaiannya, kehidupannya, rumahnya, fasilitas yang ada, Tuhan pasti memberkati. Jangan kita ragu dan jangan kita bimbang. Percayalah kepada Tuhan bahwa seluruh anak-anak Tuhan hidup di dalam kehendak Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami berdoa bahwa di dalam Yesus Kristus ada pengharapan dan kehidupan. Engkau mengajak kami kepada dunia luar, dunia yang luas, yang sebenarnya masih banyak hal yang lagi yang bisa kami kerjakan. Bawalah kami Tuhan melihat segala rencana Tuhan, agar kami tidak terfokus kepada satu titik, tetapi Tuhan mau membawa kami kepada luasnya dalam dunia ini yang masih banyak yang harus kami kerjakan di dalam Tuhan. Ajarlah kami Tuhan untuk tidak khawatir akan masa yang akan datang, tetapi tetaplah Tuhan Engkau menuntun kami pada sampai Engkau Yesus Kristus datang kali kedua. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal itu sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.